Kali ini kita bakal bongkar salah satu teori konspirasi paling persisten dan, jujur aja, paling meresahkan di internet, yang melibatkan raksasa makanan cepat saji yang kita semua tahu. Pertanyaan ini nih yang udah lama banget seliwiran di sudut-sudut gelap internet. Yuk kita telusuri bareng-bareng dari mana sih semua ini berawal? Oke, biar jelas dulu ya. Di sini kita cuma mau ngebongkar sebuah rumor. Jadi kita nggak akan bilang ini benar atau salah. Tapi kita mau lihat dari mana sih cerita segila ini bisa muncul dan kenapa orang-orang masih aja percaya sampai sekarang. Nah, setiap teori konspirasi itu kan biasanya muncul buat ngejelasin sesuatu yang janggal kan? Nah, kalau buat teori yang satu ini, semuanya berawal dari satu hal. Skala bisnis McDonald's yang gila-gilaan. Nih, lihat angkanya. Di tahun 2023 aja udah ada lebih dari 41.000 gerai McDonald's di seluruh dunia. Coba bayangin deh, sebanyak apa makanan yang harus mereka siapin tiap hari. Dan kabarnya, mereka itu ngejual burger sebanyak ini, 75 burger, setiap detik. Kalau dihitung-hitung nih, totalnya jadi hampir 6,5 juta burger dalam sehari. Di seluruh dunia, angka yang luar biasa besar. Tapi ada yang aneh nih. Katanya setelah mereka ngumumin udah ngejual 300 miliar burger di tahun 2013, mereka tiba-tiba berhenti ngasih tahu jumlahnya ke publik. Ini yang justru bikin orang-orang jadi makin curiga dan berspekulasi. Nah, dari sinilah argumen utama teori ini datang. Para penganut teori ini ngeliat, di satu sisi permintaan burger hariannya jutaan. Di sisi lain, pasokan sapi potong di Amerika Serikat kalau dihitung per hari itu jauh lebih sedikit. Jadi mereka pun bertanya-tanya. Pertanyaannya simpel tapi dalam. Dagingnya datang dari mana? Dan pertanyaan inilah yang membuka pintu buat jawaban-jawaban yang mengerikan. Oke, dari pertanyaan tadi muncullah kepingan-kepingan bukti. Para pendukung teori ini nunjuk ke beberapa kejadian yang sebenarnya nggak nyambung, tapi mereka rangkai jadi semacam jejak petunjuk. Ceritanya gini, awalnya itu dari rasa nggak percaya publik. Tahun 2013, di Eropa ada skandal daging kuda yang bikin semua orang jadi was-was sama daging olahan. Nah, setahun kemudian, pas banget momennya, rumor soal daging manusia di McDonald's mulai meledak di internet. Apalagi ditambah ada kejadian-kejadian aneh, kayak pelanggan di Jepang yang ngaku nemu benda mirip gigi di kentang gorengnya. Makin jadi deh. Rumor ini makin menjadi-jadi gara-gara ada cerita soal penggerebekan pabrik di Oklahoma. Katanya nih, ada agen FBI yang ngaku nemuin daging manusia dan kuda di sana. Dan yang paling bikin merinding, si agen ini bilang bagian terburuknya itu pas nemuin sisa-sisa jasad anak-anak. Oke, pertanyaannya, kalau benar begitu, gimana caranya McDonald's bisa lolos dan tetap pasang label 100% daging sapi di burger mereka? Nah, disinilah teorinya jadi makin cerdas. Mereka menuduh ada permainan kata yang licik. Jadi gini, tuduhannya tuh bukan berarti patty-nya terbuat dari 100% daging sapi murni. Bukan, tapi dagingnya itu datang dari perusahaan pemasok yang namanya 100% beef. Jadi, secara teknis mereka nggak bohong kan? Mereka cuma nyebutin nama suppliernya. Cerdik sekaligus, serem kalau beneran. Dan dari sini, kita masuk ke bagian terakhir dari teori ini. Bagian yang paling gelap dan paling mengerikan. Sumber dagingnya. Para penganut teori ini nunjuk ke satu angka yang bikin bulu kuduk berdiri, 600.000. Itu adalah jumlah orang yang dilaporkan hilang di Amerika Serikat setiap tahun. Dan disinilah benang merahnya ditarik. Teori ini secara mengerikan mencoba menghubungkan angka orang hilang yang masif itu dengan salah satu program amal McDonald's, yaitu Ronald McDonald House. Mereka curiga badan amal ini cuma kedok dan kecurigaan mereka berpusat pada nama grup relawannya. Nama grupnya itu Red Shoe Society atau Komunitas Sepatu Merah. Nah, menurut para penganut teori ini, nama itu bukan cuma ngacu ke sepatu Ronald McDonald yang ikonik. Bukan. Dalam bahasa slang, sepatu merah itu bisa jadi simbol buat orang yang berjalan di atas darah. Mereka yakin ini bukan kebetulan. Puncaknya, teori ini menuduh Red Shoe Society itu cuma kedok buat sebuah kultus mengerikan yang melakukan ritual. Tujuannya buat memanen zat bernama adrenokrom. Dalam dunia konspirasi, ini adalah zat mitos yang katanya bisa bikin awet muda dan didapetin dari darah anak-anak yang ketakutan. Ini udah masuk ke level fantasi yang paling gelap. Pada akhirnya, yang terpenting itu bukan soal bener atau enggaknya rumor ini, tapi
Coba deh kita pikirin, kenapa sih teori-teori kayak gini bisa begitu nempel di kepala kita? Ini mungkin cerminan dari hubungan kita dengan perusahaan-perusahaan raksasa yang rasanya nggak tersentuh, rasa was-was kita sama makanan yang kita konsumsi, dan betapa dahsyatnya sebuah cerita bisa menyebar di zaman sekarang. Nah, kalau menurut kalian gimana?